Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan, selamat berlibur juga ya buat teman-teman semua. Panjangnya liburan kan, lumayan 3 hari ya. Besok tapi udah masuk. Oke, gue mau kabarin, jadi gue tunggu-tunggu kan, cuman kayaknya baru diberitakan oleh Fabrizio Romano tuh mungkin jam 1 pagi kayaknya, jam 1 pagi pas setengah 2 pagi waktu Indonesia gitu, dimana udah here we go ya untuk pembelian kedua. Ada yang bilang ini pembelian pertama karena yang kemarin Aiden Haven itu buat tim akademi, tim junior. Oh ya oke lah. Jadi yang sekali ini adalah karena untuk tim senior dianggap pembelian pertama Amorim. Udah here we go, Patrick Dorgu ya, back pemain dari klub Lecce, yang dimana secara verbal agreement baik pribadi sendiri Patrick Dorgu maupun klubnya Lecce sudah agree gitu ya, sudah deal. Dan dokumen-dokumen akan dipersiapkan dalam 24 jam ke depan. Untuk biayanya, untuk biayanya ini akhirnya deal di angka 30 juta euro. Jadi ya kalau menurut United Identity sih ya cukup fair lah. Maksudnya kita nggak kemahalan karena ini pemain kan untuk investasi masa depan juga ya. Ingat dulu lo semua ngetawain Amad Diallo 34 juta pound, hampir 40 juta euro ya. Cuma lo sekarang lihat hasilnya kan setelah 45 tahun. Nah, ini juga bisa jadi tim scouting udah menilai Patrick Dorgu ini punya bakat dan merupakan aset buat masa depan. 30 juta menurut gua harga yang pas. Mau dimana lagi Lecce bisa jual pemainnya dari akademi dengan angka 30 juta euro. Nggak mungkin klub Italia lain akan membelinya dengan harga segitu, percaya nggak ada duitnya, nggak akan mungkin. Jadi Lecce ya menurut gue itu udah harga yang pas. Plus dari 30 juta cash itu ada add-ons ya, 5 juta euro tapi not guaranteed ya. Gue kurang belum nangkep bener nih, belum telaah bener nih maksud not guaranteed. Mungkin maksudnya yang nggak pasti juga 5 juta ini, tergantung penampilan. Mungkin bisa jadi enggak, bisa jadi iya, masih negosiasi lah 5 jutanya ini. Jadi ada faktor-faktor yang masih nantinya di masa depan akan dinegosiasikan gitu. Nah, si Patrick Dorgu ini dikontrak dengan jangka panjang, dimana mungkin sekitar 5 tahun ya. Jadi diberikan gaji itu untuk 4 tahun pertama itu sebesar 30.000 pound per pekan, yang dimana di tahun kelima akan naik ya menjadi 50.000 pound per pekan, tapi mungkin ada syarat dan ketentuan ya mungkin jumlah permainan, jumlah game yang dimainkan, kontribusinya juga dinilai ya, dilihat berapa mungkin jumlah assist dan golnya, mungkin attitude juga akan dilihat ya. Ini sih bagi gua yang gua apresiasi dari strateginya Ineos dalam soal restrukturisasi gaji gitu loh. Nah ini yang menurut gua harus juga diapresiasi. Kita nggak lagi langsung untuk menarik pemain gitu langsung kita gebuk angka tinggi untuk gaji, oke ini 2 kali lipat deh gitu loh. Cuman dibikin start ya, mungkin karena juga masih pemain muda ya, gue kasih start lo segini dulu nih, tapi lo tunjukin penampilan lo, nanti akan naik. Itu kan kenaikannya mungkin sekitar hampir kalau dari 30.000 ke mana ke 50.000 kan itu udah 50%, 60% lebih kan itu. Nah jadi ya menurut gue ini strategi yang bagus gitu. Jadi gue jangan khususnya ya pemain-pemain muda, jangan karena udah merasa puas gitu
gue udah masuk Manchester United, nama gue juga udah pasti beken, terkenal. Gue main sosial media aja, buka butik gitu kayak Jesse Lingard gitu, endorse gitu kan. Tapi mainnya gue nggak, potensi gue nggak gue kembangin gitu, gue nggak semakin meningkatkan kapabilitas gue. Nah, ini bagus menurut gue strateginya seperti ini. Jadi anak-anak mudanya juga nggak langsung merasa di zona nyaman gitu loh. Mereka juga harus berjuang gitu ya. 30.000 ini sebenarnya masih kecil untuk ukuran seorang sepak bola profesional. 4 tahun lagi umur lo 24 gitu ya. Masa lo nggak mau naikin sih gaji lo ya? Ini kan gaji kan buat keluarga lo ya kan, orang tua segala macem, kehidupan lo gitu. Nah, ini yang menurut gue harusnya terus dilakukan gitu loh. Jangan kita jadi boros gaji, ntar ujung-ujungnya jual pemain susah. Jangan kan jual pemain, ngeminjemin pemain aja susah. Nah, dengan munculnya Patrick Dorgu ini, semoga akan membantu Manchester United, khususnya ya di sektor kiri pertahanan Manchester United atau penyerangan Manchester United. Apakah kita akan langsung melihat Patrick Dorgu bermain? Ya kita serahkan dulu pada tim kepelatihan gitu. At least tidaknya juga Diogo Dalot juga kembali harus bersaing di sisi kanan gitu. Gue juga nggak akan bilang bahwa ketika Patrick Dorgu ini datang perannya pasti akan lebih bagus dari Dalot. Belum tahu juga gitu. Kita kan nggak bisa menerka-nerka gitu di masa depan. Tapi dengan ya Patrick Dorgu, persaingan juga di sektor kiri dengan Tyrell Malacia, dengan Luke Shaw gitu ya. Jadi udah nggak usah, kalau memang Patrick Dorgu ini ternyata permainannya bisa membantu tim, memberi kontribusi buat tim, ya bye-bye aja buat Luke Shaw gitu loh. Semoga Patrick Dorgu ini makin cepat nyetel dengan Liga Inggris ya. Dia pemain Denmark, gue yakin dia akan dapat arahan atau bantuan dari Christian Eriksen, dari Rasmus Højlund. Mungkin dia bisa menjadi pengumpannya Rasmus Højlund kan, karena kan selama ini dikatakan Højlund sendiri nggak dapat service gitu, nggak dapat deliver bola. Kita lihat, jadi welcome Patrick Dorgu ke klub Manchester United. Nah, terus pertanyaannya, ini akan stay di sini apa enggak nih? Pembeliannya ini tinggal 2 hari lagi sih. Ya 2-3 hari lagi lah. Kan 1 Februari waktu London jam 6 pagi terakhir kan. Gue dari awal sih bilang bisa jadi kemungkinan kita cuma satuin doang nih, Patrick Dorgu nih. Atau ada satu pemain lagi ya mungkin statusnya pinjaman ya atau segala macam. Loan atau tuker lah gitu. Cuman gue ada coba kolak-katik kemarin, ada berita yang gue dapat juga dari beberapa situs karena gue merhatikan juga Serie A gitu ya, bahwa Manchester United kabarnya lagi coba mengintip Douglas Luiz, pemain Juventus. Kenapa? Karena Juventus sendiri saat ini price, taruh harga buat Douglas Luiz yang baru aja kemarin summer mereka ambil dengan harga 51,5 juta euro, ditaruh atau dipatok harga untuk dijual 45 juta euro. Jadi Douglas Luiz ini agak jarang bermain, agak struggling juga dia, berjuang juga di Juventus sendiri. Liga Italia kan udah 22 kali main ya. Dia tuh baru bermain sebanyak 13 kali. Bahkan di Champions League yang mestinya nanti malam nih udah 8 pertandingan, dia cuma main setengahnya, 4 pertandingan. Kayak itu juga cadangan deh, dari cadangan. Super Copa pun satu. Jadi menit bermainnya dikit gitu loh. Gue gak paham sih, mungkin gini loh, ada sih pemain yang bisa aja selalu beradaptasi dengan tiap klub gitu loh. Contoh ya kayak Arturo Vidal gitu loh. Arturo Vidal kan di Juventus nyetel, di Inter nyetel, di Munchen nyetel gitu kan. Cepet gitu beradaptasinya. Mungkin si Douglas Luiz ini kadang-kadang suka pemain tuh suka ada yang cocok-cocokan gitu loh.
Dia kan sebenarnya dulu dibeli kan awal kan di Liga Inggris kan Manchester City kan. Di Manchester City ya oke lah, di Manchester City mungkin di City itu mungkin karena dia kalah bersaing. Ya di situ masih ada Rodri, ada Kevin De Bruyne, dia masih pemain muda juga waktu itu kan. Waktu datang dari Vasco da Gama, kadang-kadang Bruno Silva ada di Bernardo Silva ada di tengah gitu loh. Masih ada Ilkay Gundogan juga. Jadi mungkin kalau bersaing sempat dipinjamkan ke Girona yang waktu itu juga satu induk lah sama Manchester City. Terus dia akhirnya dibeli oleh Aston Villa, dan di Aston Villa bagus penampilannya. Bahkan menurut gua salah satu pilar yang membuat Aston Villa itu bisa lolos di 4 besar Liga Champions musim lalu itu Douglas Luiz gitu loh. Daya jelajahnya, kreativitasnya, ya walaupun dia itu yang pas tahun lalu itu ngegolin kandang MU joget-joget, nggak taunya habis itu dibalas kan. Ya jadi mungkin cocok-cocokan aja gitu. Terbukti kok sekarang ketika Douglas Luiz nggak ada di Aston Villa jadi lebih bermain agak pragmatis gitu loh, mengandalkan serangan-serangan balik dari si siapa namanya tuh penyerang-penyerangnya gitu ya, Oli Watkins, terus si yang dua lagi penyerangnya siapa tuh yang katanya mau dibeli MU. Nah jadi ini pemain mungkin lebih cocok di Liga Inggris ya. Terus daya kreativitasnya ada gitu. Jadi pemain nggak dipasang di satu klub bukan berarti pemain itu jelek gitu lah. Bukan berarti pemain itu maaf nih bukan ampas gitu apa gimana, bukan gitu. Bukan artinya itu gitu. Bisa jadi emang dia ya mungkin lingkungan gitu loh. Mungkin teman-teman nggak ada gitu. Itu pengaruh dalam bidang pekerjaan manapun tuh pengaruh gitu. Mungkin juga dia nggak cocok dengan pelatih Thiago Motta, pelatih baru, pelatih muda gitu. Mungkin dia lebih cocoknya dengan pelatih-pelatih yang yang lebih sebagai kawan, kayak gitu-gitu banyak faktor-faktornya. Kalau bicara kreativitas sih gede gitu loh, tinggi ya. Sekarang pertanyaannya, kalau emang bener nih Manchester United pengen ngincer dia, ngintip dulu nih ketersediaan dia, pas gak? Ya menurut gue sih pas-pas aja untuk pemain tengah ya. Bisa jadi dia diambil, jadi si Douglas Luiz ini kan umur baru 26 tahun ya, tinggi 177, posisi central midfielder, bisa juga defensive midfielder. Dia dulu masuk ke datang ke City itu masih sekitar umur 22 tahun ya, 22-21 tahun. Kalau dia dibeli bisa jadi untuk kompetitornya Bruno Fernandes, karena gue lihat Douglas Luiz ini cukup bisa bermain dalam sistem gitu loh ya, bukan yang pemain ala free roll gitu atau ala playmaker nomor 10 kayak Bruno Fernandes gitu, enggak gitu. Ini orang bisa main dalam sistem. Nah, kalau dia dibeli dan untuk menjadi kompetitornya Bruno Fernandes, gue sih oke-oke aja, biar Bruno Fernandes juga ngerti diri juga gitu ya. Oke lah, lo top player, kualitas individu lo di atas semuanya, tapi lo bisa nggak bermain dalam sistem? Kemarin dia pasang di depan buntu juga, pasang lagi di tengah sebagai central midfielder berpasangan dengan Ugarte, buntu juga gitu loh. Kayaknya emang dia orang nggak bisa bermain dalam sistem gitu loh. Nah, jadi kalau Douglas Luiz ini bisa didapetin, gue sih oke-oke aja ya, setuju ya. Ya kalau masalah kemahalan uang apa segala macam, 45 juta ya itu aja bisa dinegosiasiin. 45 juta jadilah mungkin 35 juta dengan plus 10 add-ons, atau 45 juta tapi nyicil gitu kan, banyak cara sekarang. Oke, jadi kita tunggu lagi dalam 3 hari lagi apakah Douglas Luiz ini juga merupakan betul-betul salah satu incaran Manchester United, atau ya udah stop aja nih sampai Patrick Dorgu nih. Nanti kita ngeliat lagi nih sampai summer nih, tergantung duit kita berapa. Oke, jadi itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.